Itu nguncinya. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala aidan rabbi innahum asawni wa taba'u ma lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya cintai Ananda Ustaz Suda'i, mudah-mudahan tambah ilmunya yang banyak barokah, Amin ya Allah. diberikan panjang umur, sehat dan tambah yang banyak. Amin ya Allah. Untuk menegakkan lillahi kalimatillah dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus, para jamaah yang mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, badan tambah tinggi yang banyak berhalal, dan mudah-mudahan bisa berada suci Makkah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita ketika bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda Rasul alamin wa tamun nabi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, mari kita sama-sama membacakan kalimat thayyibah.
Siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayatnya, sakaratul maut namanya, mengucapkan lafaz la ilaha illallah, yakin dia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lantunan kalimat thayyibah ini melekat di hati kita. Amin ya Allah. Karena orang yang sakaratul maut bagaikan orang sedang kaget. Kalau sudah kaget biasanya bagaimana diucapkan, bagaimana kebiasaannya. Sehingga Rasul mengingatkan kita. Rasul bersabda, "Man sabah ala syai'in syabah alaih." Barang siapa yang membiasakan dengan kata-kata yang baik, maka akhirnya pun dia mengucapkan kata-kata yang baik. Siapa yang sering mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan apapun, maka tertanam di hatinya dengan kalimat thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berada dalam kita. Bapak-bapak yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita yang mana pelajaran yang lalu tentang masalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat kekuasaan. Sebut katakan rububiyah adalah Rabban laha. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendidik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasuh kita. Yang kedua, khalqan laha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga dan neraka untuk kita. Jadi neraka hak, surga hak. Itu adalah pilihan. Apa yang mana kita pilih? Apa surga, apa neraka? Adalah hak kita. Yang ketiga, dengan rububiyah diartikan mudabbiran laha. Artinya Allah telah mengatur. Baik kita telah ketahui dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah, kuasa Allah membimbing kita, kuasa Allah mempelajari kepada kita.
Kuasa Allah telah menjadikan kita, kuasa Allah telah menciptakan dan mengatur kita. Semuanya adalah semata-mata hidup alam ini adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang lalu kita pelajari tentang Allah mengatur alam bagaimana. Terkatalah di dalam Al-Quran, la syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la laylu sabiqun nahar kullu fi falakin yasbahun. Itu kan kata Allah merupakan sifat Allah menjohirkan jadinya Allah dengan sifatnya berupa yang mana terjadinya siang dan malam karena silih bergantinya matahari dan bulan. Matahari adalah sebagai energi buat kehidupan alam, dan bulan adalah sebagai pembuahan dalam kehidupan. Dua-duanya itu silih berganti dan tidak akan saling kejar. Tidak sebenarnya matahari mengejar bulan, bulan mengejar matahari. Kullu fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada porosnya, pada malam. Itu adalah aturan Allah yang kemudian dengan adanya matahari dan bulan sehingga terjadinya pergeseran antara siang dan malam. Tulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil lail. Jadi itu adalah gambaran pelajaran buat kita bahwa Allah ini aturan Allah. Begitu juga ibarul amja wal musalim li rububiyyah ta'ala. Allah memberikan kabar buat kita dengan melalui para nabi dan rasulnya, dengan sifatnya disebut Rabb, dengan sifatnya dengan rububiyah, wa syahadatuhum alaihim aiha iqraru biha. Ini dengan rasul ini Allah telah memberikan kesaksian wujud johirnya Allah rahasia pada Rasul dan Nabi-Nya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesaksian kepada Nabi dan Rasul merupakan sifat Allah, sifat pada manusia Adam alaihi salam. Adam alaihi salam qala fi du'aihi. Dengan Nabi Adam alaihi salam, dengan doanya Nabi Adam alaihi salam. Apa maksudnya Adam alaihi salam berdoa? Berarti selaku manusia makhluk yang tidak pernah sempurna, selalu kekurangan. Berarti Nabi Adam berdoa, berarti Allah berikan kepada manusia yang sifat manusia serba kekurangan. Maka di dalam ilmu akhirat disebut sibhul ibtikar. Apa yang disebut sibhul ibtikar? Manusia tempatnya kebutuhan, kecuali orang sini tidak ada yang butuh. Kira-kira Bapak punya kebutuhan kan? Punya. Suka mendoa. Berarti ada kebutuhan, atau bahasa kita mah artinya banyak keinginannya. Makanya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menggantungkan dirinya ketika Allah berikan aturan hidup alam dunia ini karena keinginannya.
Apa keinginan Nabi Adam alaihissalam yang pertama? Dalam surat Al-Baqarah, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Kata Adam alaihissalam, saya hidup dalam dunia begitu luas, makanan banyak, hidup sendiri. Kira-kira kalau namanya hidup sendiri senang enggak? Enggak. Maka Nabi Adam alaihissalam, ya Allah jauh bagi kita tuh saya teman. Kalau saya sendiri rumah itu buat apa? Walaupun dia punya mobil mewah, rumah mentereng, nggak punya istri, nggak disebut orang kaya, miskin. Kenapa? Karena Allah ciptakan pasangan buat manusia. Supaya apa? Disinilah tentang masalah kehidupan. Karena adanya saling membutuhkan, disebutnya juga insan. Apa insan? Makhluk sosial. Apa makhluk sosial? Saling membutuhkan. Bohong kalau hidup, lebih baik hidup sendiri. Bohong. Maka Nabi Adam alaihissalam karena keinginan itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tenang, saya kuciptakan pasanganmu di surga. Maka diangkatlah Nabi Adam ke surga. Disitulah Nabi Adam Allah berikan pasangan yang dari dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari jenis yang satu, maka akan terjadi pasangan-pasangan laki dan perempuan. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tenanglah, aku ciptakan kau sebagai pasanganmu supaya kau hidup akan bahagia, akan tenang. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terus sekarang aku ciptakan pasanganmu, diambil dari tulang rusuk Adam alaihissalam bernama Hawa. Hawa itu adalah Hawa Adam. Karena apa Hawa Adam? Karena diambil dari tulang rusuk Adam. Yang namanya tulang rusuk bengkok. Benar nggak Pak? Makanya kalau perempuan itu bengkok mulu, dilempungin sekaligus patah. Maka perempuan merasa lang-lang, kita yang meluruskannya. Wajib suami. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Adam, sekarang kau tinggal di surga berdua. Silakan surga kau jelajahi. Apa yang ada di surga silakan kau makan. Ya, nama surga itu apa? Surga itu jannah. Artinya apa? Kebun. Jannatun tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhu wa radu. Silakan makan buah-buahan yang ada. Silakan kau minum air-air yang mengalir di bawahnya. Terdapat air-air surga, yang mana air surga itu terdiri pada susu madu. Dan air-air yang lainnya, apakah arak ada, mensun ada, rizki ada, anggur ada, atau ikan anggur merah.
Ada subhal lisan. Makanya di alam dunia itu disebut juga alam lisan. Apa alam lisan? Alam contoh bahwa kehidupan yang abadi di surga, apa yang ada di alam dunia, buah-buahan silakan makan. Tapi kata wala taqrabah hadhihi sajarah. Tapi jangan hati-hati, nanti ada pohon, satu pohon yang mana pohon itu jangan kau dekati. Pohonnya bagaimana bentuknya? Pohonnya bentuknya pohon penuh duri. Pohon-pohon berduri. Tajam-tajam, daun-daunnya pun ada berduri. Kalau di kita pohon apa ya? Bagus. Itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kau makan buah itu, jangan kau dekati buah itu. Disinilah cara tarbiyah Allah memberikan, mengatur kepada manusia bahwa hidup tidak boleh semena-mena. Disitulah Allah membuat aturan hidup, disebut syariat. Disitulah adanya perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjadikan Adam alaihissalam, Adam, setan di mana aja ada, selalu muntis kita, selalu goda kita. Apakah di surga ada setan? Ada. Bang Sadid? Ada. Mereka ada. Karena waktu itu belum ada aturan. Karena disitulah Allah menciptakan aturan-aturan hidup supaya adanya aturan. Kenapa adanya aturan? Karena adanya keinginan manusia, yang manusia sifatnya serakah. Akhirnya Nabi Adam digoda sama setan. Hai Adam, makan tuh buah, enak saja. Kalau kau makan itu, maka kau akan kekal di surga. Bagi bisa kata Allah jangan ya, kata goda. Akhirnya bagaimana membuat propaganda itu setan supaya kena rayuan, nggak kena dengan bujuk rayu berbagai macam itu nggak kena. Dia rayu kasih ke Hawa, kau suka, kau senang di surga, senang di surga ini mah. Makanya itu ada pohon, itu namanya pohon khuldi. Apa pohon khuldi? Pohon keabadian. Kau akan awet muda dan kau akan langgeng di surga kalau kau makan itu. Tuh, itu dijawab ada bilang kali satu kata saya juga apa? Itu Quran ada, pohon keabadian. Kalau kita makan itu kita akan langgeng di surga. Jangan, karena Allah tidak suka kita makan buah itu. Saya mau pengen langgeng di surga. Akhirnya dimakan dengan Siti Hawa. Itu adalah apakah kau pengen hidup di surga sendiri? Oh enggak dong, sama suami, karena suami saya yang saya cintai. Akhirnya apa? Itu Siti Hawa membawa bagaimana cara rayuan, bujuk rayu kepada suami. Dasar namun suami kemampuan wanita. Dan bujuk rayu itu Siti Hawa akhirnya tergoda juga. Kata seorang cinta sama aku, ya cinta. Mana bukti cintamu padaku? Juga. Ada lebihnya. Karena juga godaan itu Siti Hawa.
akhirnya dimakan apa itu. Sehingga kata Nabi Adam alaihissalam, nanti bagaimana setelah kita menyesalan ada pasti ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarangnya, maka Adam dan Hawa dikeluarkanlah dari surga. Maka Al-Quran fatakuna minaz zalimin, maka jadilah Nabi Adam zalim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikeluarkannya, dilemparnya Nabi Adam alaihissalam jatuh ke India, Gunung Suradil namanya. Siti Hawa jatuh di Mekah. Kedua-duanya tidak ada yang sama tahu di mana Hawa, di mana Adam. Maka dia mencari-cari sana sini Nabi Adam. Maka dia terkibalakan dengan tiba kehadiran di kalbat ya Allah wadola mu'adibin wadimudawila. Kalau memang kibalakannya dalam anun sebetulnya pada hakikatnya itu yang harus kita tahu ya, adalah Nabi Adam alaihi salam. Bahasa Sundanya mah gening-geningnya politik bulan guna aduh neng gimana aku rindu ingin bertemu denganmu. Aku lama tidak berjumpa denganmu, ratusan tahun perjalanan. Karena kita sama-sama tahu India ke Arab Saudi, India ke Mekah perjalanan dari sampai ke Teluk Pakistan, Teluk Persia, dari Teluk Persia ke Irak, Mesopotamia, dari Mesopotamia sampai ke Mekah. Masya Allah, tahun Anda ketemu dengan Siti Hawa. Di situ Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam berdoa tiap hari. Di mana sayang? Sudah lama nggak bertemu ya Allah. Saya buat apa hidup selama saya rintis dari awal sampai kepadamu, dan saya sudah lama nggak berjumpa. Kemana kau dadanya? Cari sana sini nggak ketemu-temu, hampir putus asa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim pada diri saya. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak ampuni dosaku, maka aku termasuk orang yang rugi. Alhamdulillah para jamaah, Nabi Adam alaihissalam sekian tahun bertemu dengan Siti Hawa di Mekah. Maka pertemuan disebutnya pada Arafah. Arafah itu ketemu. Dan di padang Arafah itu di Babu Hawa ya disebutnya juga Arafah ketemu Babu Rahman. Babu Rahman ketemu di situ dengan rasa kangen. Masya Allah Pak, saya rasakan ketika saya di sana berdua. Pada udah tua sama bini saya, itu rasanya kayak masih muda. Padahal istri saya sama temannya sama perempuan saya cemburu. Itu sangat mahalnya luar biasa.
Insya Allah Bapak kesana nanti. Amin. Di sana benar-benar kita cinta, kita nggak ada namanya musuhan sama istriku. Saya ada walaupun udah tua, rasa cantik. Bisa duda bagaimana Kiai? Insya Allah. Udah. Nah, itulah apa maksud dibalik ini. Menjadikan modal kita sebagai bahan renungan kita. Setiap kita mempunyai keinginan, maka hati bermasalah. Betul kan? Semakin banyaknya kebutuhan, maka semakin sibuk orang memenuhi kebutuhannya. Betul. Semakin sibuk orang mencari kebutuhannya, maka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia nggak punya, ya Allah, saya susah amat. Ya Allah, bagaimana ya Allah lagi, ya Allah lagi, benar kan? Kenapa? Gak punya duit. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang itu semakin orang banyak duit, maka kebutuhannya semakin tambah. Semakin banyak duit, kesibukannya semakin tambah. Sehingga semakin sibuk, semakin jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang gak punya duit, mau kemana? Mau jalan-jalan, duit gak punya, ya Allah, udah di rumah aja. Saung aja. Saung. Marna loh. Ya kita di rumah aja, masjid, ngaji, betul nggak? Orang punya duit mah kadang-kadang jauh di tengah jalan. Mending kalau dia ingat sama Allah, kadang-kadang jalan macet mau ke masjid jauh. Maka kata Imam Ghazali, maka setiap orang semakin sibuk, maka semakin jauh pada Allah. Semakin jauhnya pada Allah, ibaratkan jauhnya antara masjid dan maghrib. Masya Allah. Ketika orang dekat kepada Allah, maka dekatnya kita kepada Allah tidak ada jarak. Ibarat antara rambut dengan kulitnya, ada jarak? Enggak. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Kita semakin dekat sama Allah, maka disitulah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat banyak contoh dari sebutkan tadabbur, renungan buat kita. Orang semakin banyak duitnya, ujung-ujungnya masuk penjara. Korupsi. Tambahnya kurang, sebetulnya mobil udah ada, rumah mewah, ujung-ujungnya penjara. Makanya cita-cita yang terlalu tinggi. Yang penting mah di mana butuh ada, cukup, dan sudah walau ya. Di mana perlu ayat. Jangan terlalu banyak orang yang minta. Yang penting mah kita hidup itu di mana butuh ada. Mau makan ada, ya kan? Mau keluar ada ongkos. Mau beli mobil ada. Gitu aja. Ini ada. Apalagi yang mau kita cari? Karena tadi dikatakan setiap adanya permasalahan, setiap adanya kebutuhan, permasalahan akan bertambah. Bapak punya anak satu, ya kan? Kira-kira nambah nggak itu biaya? Biaya
pengen punya anak gua nambah lagi nggak? Nambah lagi biaya. Berarti kebutuhan nambah nggak? Nambah. Untuk menempuh kebutuhan itu jadi masalah nggak? Jadi masalah. Kalau gampang nggak jadi masalah. Yang susahnya adalah masalah itu. Makanya gak mustahil bagi kehidupan kita. Orang hidup semakin dewasa, maka Allah semakin limpahkan masalah. Kita rasain hidup ini betul. Padahal setiap manusia itu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang itu kalau nggak punya masalah mendingan mati. Karena hidup dari kapan pun tidak akan pernah berhenti masalah. Betul nggak? Ini saya mengungkapkan. Kenapa? Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa karena dia punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Keinginannya ingin istri. Setelah punya istri, akhirnya tidak bisa menjaga merawat istrinya. Bahkan dia pun terbujuk oleh istrinya. Jadi beban nggak? Beban. Sedangkan kewajibannya harus. Itu. Makanya untuk ketenangan kata Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi ketenangan hidup itu Allah Subhanahu Wa Taala selalu kita bimbing kalau kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah disebutnya tarbiyah dengan melalui Rasul Allah apa tadi wasahadatuhum alaiha telah kesaksian dengan adanya risalah para nabi dan rasul yang menjadikan pelajaran buat kita hidup selalu waspada. Makanya orang bilang hati-hati. Kenapa? Karena tempatnya ada di hati. Bagaimana caranya? Kita tanamkan diri kita, tanamkan apa? La ilaha illallah. Maka di dalam ilmu tarekat kan tidak ada 7 latifah di dalam hati kita. Yang pertama adalah surur alladzi yuwaswisu fi sudur rinas. Ini benteng pertama. Karena apa di situ di sudur? Godaan bermacam-macam. Apa di situ di dalam sudur? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada kita, maka kita tanamkan lafaz la ilaha illallah. Jadi habis insyaallah nanti kita belajar mereka. Nah, menurut kata Kiai Abah Anom, kalau kamu itu kalau punya masalah, zikirnya nih. Jadi dari nutut, dari otak. Ini masalah di sini otak. Disebut lagi pada nutut. Di sini lagi pada qalbi. Di sini. Tadal qalbi punya masalah. Kita banyak kan berzikir. Karena di situ adalah makom apa? Di sini ada makom namanya makom satu takabur. Yang kedua makom riya, iri, dengki, ada 10 makom ada di sini. Makanya untuk menggempur makom itu dengan lafaz la ilaha illallah. Maka menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam zikir qadariyahnya, maka gempur la ilaha illallah dengan zikir jahat. Jadi kejahat gempur. Makanya bakal dimulai
Itu kalau dari sudur sudah masuk ada namanya puadah, maka orang sudah mulai sulit menerima nasihat orang lain. Apalagi sudah sampai kepada lain, huruf lain di sini. Jangan diharap orang itu mau nasihatin kita, kita dia jawab terus. Akhlak gak masuk, Allah gak akan ada tertanam di dalam diri. Jauh yang ada sifat dengki, jolim pada diri. Nah itu ya sedikit-sedikit kita banyak-banyak kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Sedikit di sini ada zikir latifah. Sebenarnya kita kan ada 7 ini kita kupas. Kita belajar sifatnya aja dulu. Dengan apa? Allah mewujudkan, menjohirkan sifat hijatnya Allah dengan melalui sifat yang ada pada Nabi dan Rasulnya. Dengan apa? Ini dengan masalah. Apa masalahnya tadi? Apa masalah tadi? Dilarang jangan deketin orang kita. Dilanggar jolim dirinya. Itu masalahnya. Jadi ada masalah. Kita punya masalah. Pasti manusia mah punya masalah. Karena tidak ada masalah, manusia tidak akan dewasa. Karena Allah mendidik kita dengan masalah, manusia jadi dewasa. Insya Allah. Ya, puji doa ya. Karena kalau kita bahas lebih insya Allah terlalu panjang. Karena waktu udah malam, ya mohon maaf apabila dalam kata-kata saya mungkin yang keluar dari hawa nafsu saya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar. Ya, mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.